sekalipun Engkau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, kami telah memuji Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu, kami telah mempermuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan berdiam diri sejenak untuk menikmati berkat secara rohani, makanan secara rohani bagi jiwa kami, bagi roh kami. Berbicaralah Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengar dan siap melakukannya. Haleluya, amin. Puji Tuhan, salam Bapak Ibu Saudara sekalian. Baik, mari kita akan melihat firman Tuhan di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-10. Beberapa waktu yang lalu kita telah belajar tentang domba yang baik, dan pagi hari ini kita akan kembali merenungkan bahwa Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus telah menyatakan dirinya menjelma menjadi manusia, dan kita sudah menikmati suasana Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gembala yang baik. Mari kita perhatikan ayat yang ke-11. Yesus berkata demikian, "Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya." Kita melompat ayat yang ke-14. "Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku." Kita lompat lagi, kita akan lihat, perhatikan baik-baik ayat yang ke-17. "Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali." Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, mengapa Tuhan Yesus mengambil posisi, mengambil gambaran sebagai ilustrasi? Dia berkata, dia adalah gembala yang baik. Itu bukan hanya penyataannya dalam perjanjian baru ketika dia sudah menjelma menjadi manusia, tetapi jauh ratusan tahun sebelumnya juga sudah mengakui dan menyatakan di dalam Mazmur pasal 23, "Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku." Jadi menurut saya ketika Tuhan Yesus menyatakan akulah gembala yang baik, itu dia juga menggenapi, dia menyempurnakan apa yang diakui, apa yang disampaikan oleh Daud di dalam Mazmur pasal 23. Dan gembala yang baik itu gembala yang seperti apa Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan? Dikatakan gembala yang baik, ayat yang ketiga. Kita lihat tadi, kita ulang lagi. "Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar." Jadi gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, kenal satu persatu. Bersyukurlah kita keluarga GBI Tambak Boyo ini jumlahnya tidak terlalu banyak. Jadi satu persatu kita saling mengenal. Amin saudara. Jadi kalau saudara nggak datang ke gereja satu kali, dua kali, kira-kira ketahuan nggak? Ketahuan. Dan saya doakan, kalau saya doakan nggak muncul, tak parani. Karena gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, memperhatikan domba-dombanya, ya toh, memimpin ke padang yang berumput hijau, ke air yang tenang. Gembala yang baik itu pasti akan membawa domba-domba yang dipercayakan kepadanya, domba-domba miliknya. Kalau gereja ya tentu miliknya Tuhan, tapi kita ini gembala yang diutus oleh Tuhan, itu melayani dengan baik. Jadi gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya. Bahkan gembala yang baik itu mengenal persoalan, pergumulan, mengenal tantangan. Kenapa? Karena domba-dombanya percaya sama gembala. "Pak Pendeta, tolong doakan, saya sakit. Pak Gembala, tolong doakan, usaha saya kurang lancar, saya ada persoalan." Jadi gembala itu mengenal domba-dombanya satu persatu, bahkan mengenal persoalannya, mengenal pergumulannya, mendoakan, melayani dengan baik. Makanya Tuhan Yesus sebagai gembala yang baik, dalam gambar ilustrasi itu dilukiskan, digambarkan Tuhan Yesus biasanya menggendong anak domba, atau bahkan dalam gambar tertentu Tuhan Yesus gembala itu memanggul, ya loh, memanggul anak domba. Jadi gembala yang baik itu menggendong domba-dombanya. Ya saya nggak sanggup gendong saudara, tapi ketika saudara susah,
Saya perlu melayani saudara, saya bisa menjemput saudara, saya bisa mengantar saudara dengan fasilitas yang Tuhan berikan, dengan kendaraan. Seperti beberapa waktu yang lalu, bukan untuk pamer, saya melayani ke Tujuh Merah jam 9 malam ke rumah sakit, mengangkat begitu, bawa ke rumah sakit, bawa ke IGD. Saya membayangkan pelayanan yang sebenarnya itu seperti itu. Gembala itu tidak perintah-perintah, amin saudara. Melakukan, mengerjakan sebisa mungkin. Saya sadar, apalagi saya menyadari gereja kita anggotanya nggak terlalu banyak. Kemudian masing-masing punya kesibukan. Makanya saya harus berperan aktif, ikut bertindak. Gembala yang baik itu mengenal, kemudian gembala yang baik itu melindungi, mengasihi domba-dombanya. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan lihat lagi ayat yang ke-10. Gembala yang baik itu seperti apa? Kita lompat-lompat membacanya, tapi saya berharap saudara bisa memahami. Ayat yang ke-9, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan